Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini? Pagi hari ini kita akan melihat tentang satu hal, melayani. Berkata tentang melayani, kalau Bapak Ibu mendengar melayani, mungkin ada di benak Bapak Ibu, saya sudah mengerti apa itu melayani. Mungkin bukan hanya sekedar mengerti, tetapi Bapak Ibu dan Saudara bisa menjawab, saya sudah terlibat melayani. Bukan hanya terlibat atau melakukan melayani, bukan hanya sekedar tahu, tetapi Bapak Ibu Saudara sudah menjalani dengan secara profesional karena sudah lama melayani Tuhan. Apa itu melayani? Banyak pengertian melayani itu yang dipahami oleh banyak orang adalah kalau kita tergabung dalam satu tim, misalnya persekutuan, gereja seperti kita sekarang di sini, komunitas Kristen di sekolah atau di luar gereja dan sekolah, ya, mungkin dengan persekutuan KWK di lingkungan masyarakat, kita melayani sebagai mungkin pembawa firman, mungkin pemimpin pujian, singer, usher, guru sekolah minggu, pengajar dan sebagainya. Dan itu dipahami sebagai pengertian melayani. Tetapi saya mau katakan bahwa apakah memang itu pengertian yang sesungguhnya dari melayani? Sehingga kerap kali kita mendengar atau pernah juga kita ini mendapatkan ajakan, ayo Pak Bu, melayani Tuhan. Ayo terlibat di dalam pelayanan. Jangan jadi jemaat biasa. Saya pun pernah mengatakan itu dan mengajak orang untuk bisa terjun dan terlibat dalam pelayanan. Nah, sehingga ada yang menerima, ada yang oke, tapi ada juga yang menolak. Dan penolakannya itu dengan berbagai alasan. Ada yang ngomong, aduh saya nggak bisa, saya nggak punya talenta di situ, saya nggak punya waktu, saya terlalu sibuk dengan A, B, C, D, E. Sehingga penolakan-penolakan itu menjadi dasar untuk orang tidak mau terlibat dalam pelayanan. Apakah melayani itu hanya sekedar pengertian seperti itu? Saya katakan itu kurang tepat. Bukan salah, tetapi kurang tepat, kurang pas. Karena kalau kita hanya memahami melayani Tuhan itu hanya sekedar sesempit itu, hanya dalam lingkungan untuk melakukan pekerjaan Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan, saya rasa dan saya mendalami firman Tuhan ini, bukan itu yang Tuhan maksud. Lalu apa pengertian melayani? Saya mengajak Bapak Ibu membuka 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan, saya undang bangkit berdiri. Karena ini hanya satu ayat, saya mengajak Bapak Ibu untuk membacanya dengan bangga. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Baik, saya akan menunggu bagi yang belum menemukan. Baik, semua sudah menemukan? Amin. Mari kita baca. 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kata pertama layanilah merupakan bentuk kata seruan, kata perintah atau kata informasi saja.
layanilah perintah. Ya, layanilah itu adalah bentuk kata perintah. Kalau kata perintah berarti membutuhkan sesuatu action atau respon, yaitu harus dilakukan. Sama seperti pelayan restoran ini. Kalau Bapak Ibu makan di restoran, lalu di situ ada menu yang disodorkan, lalu Bapak Ibu memilih, saya pesan nasi rawon. Itu perintah bagi pelayan itu. Saya pesan es teh, nasi rawon dan es teh. Apakah bisa pelayan restoran itu bilang, saya nggak mau menyajikan nasi rawon dan es teh. Saya pengennya Bapak itu makan nasi soto dan es campur. Kira-kira kalau jadi pelanggan bagaimana Bapak Ibu? Mau nurut? Enggak. Pasti Bapak Ibu pasti akan keluar, ini nggak bener ini rumah makan ini. Nah, kata layanilah adalah kata perintah. Perintah kepada siapa? Keharusan untuk siapa? Kita lihat di sini sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya mau tanya, siapa itu? Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu yang ada di sini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Allah? Amin. Berapa banyak? Saya pengen angkat tangan. Kita harus bangga loh kalau sudah menerima. Wah, semua ya, menerima kasih karunia Allah. Apa itu buktinya? Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia Allah kamu telah diselamatkan. Berarti orang yang menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah adalah orang yang sudah diberi kasih karunia itu oleh Allah. Bisa menangkap Bapak Ibu? Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah menerima kasih karunia dari Allah? Amen. Keselamatan dari Allah? Amen. Penebusan dosa dari Allah? Amen. Puji Tuhan. Karena itu kalau Bapak Ibu menjawab semuanya amin dan itu adalah deklarasi ya, maka Bapak Ibu adalah orang yang sudah diberi kasih karunia keselamatan, diberi tugas oleh Tuhan. Tugasnya apa? Menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia yang sudah diberikan Allah. Sudah terima toh? Nah, ini contoh ya. Saya sudah menerima kasih karunia. Kasih karunia ini tidak hanya diam begitu saja, tapi Tuhan ingin kita menjadi pengurus yang baik. Apa pengurus yang baik? Harus melakukan apa? Mari kita back ke atas, yaitu dengan cara layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan tetapkan. Ada karunia mengajar, ada karunia berdoa, ada karunia memuji, ada karunia menyembah. Saya mau tanya, adakah di sini yang tidak menerima satu karunia pun? Puji Tuhan. Berarti itu tandanya memang Bapak Ibu Saudara sudah menerima kasih karunia Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah memahami ini bahwa saya adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Allah dan saya dapat tugas untuk menjadi pengurus yang baik. Mengurus yang baik, mengurusi atau menindaklanjuti kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dengan melayaninya kepada siapa? Melayani kepada siapa? Seorang akan yang lain. Jadi melayani yang Tuhan inginkan kepada kita yang sudah diberi kasih karunia Allah, sebagai tugasnya engkau harus menjadi pengurus dengan cara melayani orang lain. Siapa orang lain? Ya bukan diri kita. Baik itu orang yang baik, baik itu orang yang tidak baik, baik itu orang yang tidak menyukai kita, baik itu orang yang menyukai kita, baik itu orang yang dekat dengan kita, bersebelahan, maupun orang yang jauh dengan kita. Baik itu orang yang ada di dekat rumah kita, dimanapun, di pasar dan dimanapun kita berada. Itu orang lain, artinya bukan diri kita. Berarti melayani itu bukan hanya sekedar
melayani atau melakukan pekerjaan Tuhan di gereja, di komunitas. Tetapi Tuhan menginginkan sebagai kita, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, yang mendapat kasih karunia Allah, adalah melayani orang lain. Berarti ini keharusan atau bukan? Keharusan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam judulnya, judul perikop dari 1 Petrus 4 tadi, ayat yang ke-10 di bawah judul apa Bapak Ibu? Apa? Di bawah judul apa? Hidup orang Kristen. Siapa di sini yang orang Kristen bisa acungkan tangan? Saya khawatir kalau ada yang nggak Kristen gitu loh. Ya, kalau nggak ada yang nggak Kristen, kita akan melayani secara pribadi untuk dibaptis gitu ya, untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, siapa di sini yang Kristen? Ayo angkat tangan yang tinggi. Bangga nggak jadi orang Kristen? Bangga? Oh, puji Tuhan. Nah, hidup orang Kristen berarti layani orang lain. Melayani itu tugasnya siapa? 1, orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. 2, adalah orang Kristen. Siapa orang Kristen? Orang yang mengikut Kristus. Amin. Ada di sini yang mengikuti selain Kristus? Kalau bukan mengikuti Kristus berarti satu musuhnya Kristus. Siapa? Iblis. Saya yakin gak ada yang mau mengikuti Mang Iip itu ya Bapak Ibu. Nah, melayani adalah melayani sesama. Siapa sesama itu? Layani orang lain. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-45 sampai 46 dikatakan bahwa sesama itu adalah, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Kebalikannya, kalau kamu melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina, berarti kamu melakukan untuk Tuhan. Berarti melayani orang yang sehina apapun sama dengan kita melayani siapa? Tuhan. Tidak dikatakan oleh Tuhan melayani orang yang baik, melayani orang yang menguntungkan, melayani orang yang mengasihi engkau. Tetapi Tuhan katakan melayani orang yang paling hina. Adakah hari-hari ini kita menganggap ada satu orang saja yang kita anggap paling hina untuk kita layani? Dia enggak layak untuk saya layani. Dia terlalu menyakitkan saya. Dia enggak pantas untuk mendapat pengampunan. Dia enggak pantas untuk mendapat kasih. Dialah orang yang paling hina yang harus kita layani. Kalau tidak kita lakukan, firman Tuhan mengatakan di Matius 25 ayat 46 bahwa mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Dan orang yang melakukan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya orang yang paling hina, tapi orang yang terdekat. Kalau kita lihat dalam surat 1 Petrus ini yang kita baca, kalau kita mundur di pasal yang ketiga, kita baca di ayat 1, 2, dan 7, itu membahas tentang istri harus tunduk kepada suami. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bapak Ibu, ternyata kalau istri itu tunduk kepada suami, bahkan suami yang tidak taat, firman Tuhan katakan, tidak taat kepada firman, kalau kita melayani dan tunduk, kita melakukan keharusan ini, maka suami itu yang tidak taat akan dimenangkan. Sekalipun kita tidak pernah untuk ngajari, tapi kita terus melayani dengan perbuatan kita. Juga suami-suami di ayat yang ke-7, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bukan istri orang lain ya Bapak Ibu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Banyak sekali sekarang saya temui bapak-bapak itu lebih bijaksana kepada istrinya tetangga daripada istrinya sendiri. Ya Pak ya. Coba kalau sama istrinya orang lain. Oh iya Bu. Mari Bu. Mau kemana Bu? Coba kalau sama istrinya sendiri.
Mah, bikin kopi. Mah, lapar aku. Coba kalau minta sama istrinya tetangga, Bu, boleh saya minta kopi? Loh, siapa yang jadi istrinya? Paham Bapak Ibu? Jadi suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Bapak-bapak, suami-suami itu adalah penerima kasih karunia. Istrimu adalah pewaris juga kasih karunia Allah. Jadi istrimu itu juga berharga apapun modelnya. Apapun modelnya. Berbahagialah kalau mendapatkan istri yang unik. Misalnya, lebih kata-kata. Syukuri bapak-bapak. Kalau istri lagi tidur, ya, ini cara mensyukuri istri yang kelebihan kata-kata. Sehingga membuat kita sumpah sampai rasanya pengen keluar dari rumah. Pada saat istri tidur, langsung belai. Tuhan, aku cinta istriku. Karena Tuhan memberikan kelebihan yang luar biasa. Yaitu kata-kata. Istriku ini unik sekali Tuhan. Istri tetangga gak lebih unik daripada istriku. Dan dia adalah yang terbaik. Karena dia adalah teman pewarismu. Amin Bapak Ibu. Amin. Sayang di sini kok gak ada yang jajaran ya suami istri. Saya pengen lihat bertatap-tatapan. Dan tatap istrimu adalah istri yang luar biasa. Amin. Apapun modelnya ya. Oke. Nah, dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Bapak-bapak, siapa di sini yang sampai hari ini berdoa? Berdoa? Firman Tuhan katakan simpel. Hiduplah bijaksana dengan istri dan hormati supaya doamu jangan terhalang. Itu salah satu tips loh Bapak Ibu. Gampang? Gampang? Bisa menghormati istri apapun modelnya? Hidup bijaksana, lebih bijaksana daripada istri tetangga? Bisa? Amin. Bapak-bapak yang komitmen sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa melayani itu adalah tugas orang Kristen, melayani itu adalah keharusan. Next. Tadi kita sudah nyanyi ya Bapak Ibu ya. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Pada waktu saya mendengar pertama kali lagu ini, saya kaget. Biasanya kita dengar, selagi ada kesempatan, ayo melayani. Selagi masih ada Tuhan kasih nafas, kasih Tuhan sehat, ayo melayani. Tapi kenapa lagu ini dikatakan melayani bukan kesempatan, tetapi keharusan? Kalau kita hanya mengimani melayani itu kesempatan, maka kita cuma kasih Tuhan sak sempatnya kita. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau keharusan, mau siap nggak siap, di usia apapun, di situasi kondisi pun, saya harus melakukan karena keharusan. Tapi kalau kesempatan, kita akan berbangga diri di atas Tuhan. Ya Tuhan, sebentar ya Tuhan, tunggu anak-anak besar ya Tuhan. Tunggu suami istriku ini benar Tuhan. Tunggu nanti, tunggu ini. Lama-lama, wes kakak tunggu wes, gak usah nunggu langsung tak bawa pulang aja. Gak ada kesempatan. Tapi melayani adalah keharusan. Kalau memang melayani itu adalah keharusan bagi orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, kalau memang melayani itu adalah keharusan bagi orang Kristen dan itu adalah kita, berarti mau melayani siapapun dalam kondisi apapun kita harus suka. Enak gak enak kita harus suka. Menghadapi karakter model apapun kita harus suka. Mau diterima, mau ditolak, mau dihina, mau dikritik kita harus suka. Betul? Oleh karena itu tips untuk kita bisa melayani menjadi pengurus yang baik adalah suka. Apa tipsnya Bapak Ibu? Apa? Katakan. Suka melayani. Kalau suka senang enggak untuk melakukan? Kalau suka itu beban enggak untuk melakukan? Kalau suka terpaksa enggak untuk melakukan? Enggak. Suka. Apa itu suka? S. Next. Iya.
seperti Tuhan. U-nya untuk Tuhan. K-nya karena Tuhan. A-nya anugerah Tuhan. Ayo kita baca sama-sama ya. S-nya seperti Tuhan. U untuk Tuhan. K Oke. Sekarang tepuk. Melayani seperti Tuhan. Yuk tepuk kiri kanan. Apa maksudnya melayani seperti Tuhan? Backgroundnya itu Tuhan, Bapak Ibu. Yang jadi panutan, yang jadi teladan. Next kan? Iya. Yang jadi panutan, yang jadi teladan itu adalah Tuhan. Jangan saya, jangan Pak Teguh, jangan Ci Ani, jangan Pak Jimmy, jangan siapapun, jangan Oma Switi, jangan. Tapi teladannya adalah teladan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, saat itu Yakobus dan Yohanes sedang pengen dihormati. Tuhan, tolong muliakan aku dong. Saya di sebelah kanan, nih yang saya sebelah kiri. Nanti ya kalau engkau ada di surgamu. Pengen menerima penghormatan dari Tuhan. Ya, mungkin kita juga pernah, Tuhan nanti kelak kalau saya ke surga, tolong Tuhan saya bisa di sisi kananmu gitu ya. Saya pernah berdoa seperti itu. Pernah, pengen gitu ngerasain deket sama Tuhan banget gitu ya. Bertemu mata sama mata. Nah, lalu Tuhan mengatakan, kamu mau di posisi itu? Berarti kan posisi yang terbesar toh. Kalau orang yang ada di samping itu adalah posisi yang terbesar dan tertinggi kan? Iya. Walaupun Bu Heri itu lebih cantik dari saya, tetapi bagi Pak Teguh karena saya di sampingnya, saya yang dipilih terbaik oleh Pak Teguh. Betul? Jadi yang di samping itu adalah posisi yang paling hebat, paling gitu ya. Nah, Tuhan katakan apa? Kalau kamu mau jadi yang terbesar, mau jadi yang terhormat, kamu harus jadi apa? Pelayan. Dan Tuhan katakan, Tuhan gak ngasih contoh Musa, Elia, nabi-nabinya tidak. Tapi Tuhan katakan, karena, ini alasannya, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan untuk memberikannya nyawanya. Halo, saya gak usah ngomong Bapak Ibu mau memberikan nyawa untuk orang lain. Mau melayani orang yang bukan saudara, bukan yang dekat dengan kita. Bagaimana dengan keluarga kita, pasangan kita, anak kita? Ketika kita memutuskan untuk menikah, saya pernah ditanya sama Bapak Gembala, apa alasannya kalian pengen menikah? Kami berdua sepakat, karena saya sudah ngobrol ya, karena panggilan Tuhan, gitu ya, rohani banget ya. Kalau nggak rohani nanti nggak lulus Pak Teguh waktu itu ya. Nah, tapi banyak orang yang ditanya, kenapa kamu mau menikah sama dia? Oh, karena dia baik. Oh, karena dia memahami saya. Oh, karena dia mau sefrekuensi sama dia. Oh, karena dia ini, karena dia ini, karena dia ini. Tapi nggak ada ngomong karena saya pengen melayani dia. Anak muda, mana anak muda yang pengen menikah, kalau nanti pada waktu pembimbingan pernikahan ditanya sama Pak Pendeta, kenapa pengen menikah dan pengen menikah sama dia? Jawab, saya pengen melayani dia. Walaupun dia baik, nanti ngeselin, nanti jengkelin, kelihatan kalau tidur ngorok, kalau tidur ngiler, ya. Terus kalau dia lelet, kalau dia makan cuma digeletakkan, saya mau melayani dia. Karena kita, seperti Tuhan datang bukan untuk dilayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ini yang menjadi dasar untuk melayani. Sehingga murid-murid di situ langsung tersentak, terutama Yohanes dan Yakobus. Pada Yohanes pasal 12 hingga Yohanes menuliskan di pasal yang ke-12 ayat 26. Tuhan berkata begini, ditulis oleh Rasul Yohanes. Barang siapa melayani aku, yaitu melayani Tuhan, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nanti Bapak Ibu baca Yohanes 12 ayat 26. Halo bapak-bapak, ingin dihormati istri? Loh kok cuma Pak Teguh tok? Pengen dihormati istri?
dulu istri dan anakmu sesuai teladan Kristus. Ibu-ibu pengen dihormati sama suami, pengen dihormati sama anak, oma-oma pengen dihormati sama cucu, layani dia seperti Kristus sudah melayani kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu seperti apa melayani yang meneladani Kristus? Seperti apa sih Tuhan itu melayani? Yuk kita kembali ke 1 Petrus tadi ya. Kita buka di pasal yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat ke-22 sampai 24. Sudah ketemu pasal 2? Oke, saya pengen Bapak Ibu membaca pasal ayat 22 dulu. 2, 3. Ia yang pertama, melayani seperti Tuhan adalah tidak ada tipu daya. Katakan sebelah, kalau melayani ojo penuh tipu daya. Anak-anak, pernah nipu orang tuamu? Ya sudah, loh kok yang ngomong ibu-ibu? Sing kroso soalnya ya. Anak-anak pernah nipu? Saya pernah Bapak Ibu, saya nipu orang tua saya dan saat itu saya dikepui. Waktu itu saya masih SD, zaman dulu itu kalau beli buku kan sering di sekolah kan Bapak Ibu ya. Saya ngomong bukunya waktu itu misalnya harganya 5.000. Mah, harganya 6.000 mah. Kan saya ini enggak pernah disangoni toh Bapak Ibu. Gak apa-apa lah 1.000 mamaku ya enggak akan miskin toh, ngasih aku 1.000. Tapi saya ini menipu mama saya. Mah, harganya bukunya 6.000 mah. Mama saya percaya kasih 6.000. Lalu teman saya datang. Oh, kamu sudah punya bukunya. Harganya 5.000. Kan harganya 6.000 ya? Enggak, 5.000 tante. Saya dikepui Bapak Ibu. Ayo anak-anak, siapa yang menipu orang tuanya bertobat. Ya, jangan suka nge-up. Ngomongnya main di sini, ternyata main di sono. Ayo, ya kalau mau melayani orang tua, gampang loh, nggak usah penuh dengan tipu daya, nggak usah pakai intrik-intrik, siasat-siasat, nggak usah. Apa adanya sesuai kebenaran. Bapak-bapak, jangan menipu istri. Kalau punya bonus, jangan diselipin di kaos kaki, selipin ke dompetnya istri. Pasti istrimu akan masakan yang enak. Percaya sama saya, ya Bu Yono ya. Ya Pak Yono, nanti diselipin ke dompetnya Bu Yono ya. Pasti dimasakkan yang enak. Babi kecap. Ya. Halo istri-istri, jangan suka ngerjain suami. Pak, duit belonjoku sentek Pak. Padahal check out. Pak, duit belanja kurang. Pak, airnya lo kena segini Pak, tadi diperiksa Pak. Ternyata cuma sekian. Bapak Ibu, melayani tidak boleh ada tipu daya. Bahkan melayani untuk Tuhan, jangan pernah tipu Tuhan. Jangan pernah coba bohongin Tuhan. Tuhan gak bisa ditipu. Amin. Yang kedua, yuk baca di ayat yang ke-23. 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Siapa di sini yang pernah dimaki sama suami, sama istri, bahkan sama anak? Mama ini mama yang jahat, papa jahat. Terus habis gitu kita balas makian itu. Kok niku anak durhaka. Kon tak lahirno tutuk sendi. Nek gak tutuk perutnya mama. Kok bilang mama jahat? Kita balas makian. Halo, seperti Tuhan melayani anak, melayani orang tua. Kalau dia memaki, kita tidak membalas. Ada tetangga yang memaki, boleh membalas? Tidak boleh, tapi kenyataannya banyak yang balas. Oh, enak nih, kamu cuma menengah. Nanti lah keenaan dia, bisa sewenang-wenang. Melayani teladan pada Kristus, tidak membalas. Oke. Yang ketiga, bagaimana Kristus melayani yang harus kita teladani? Lanjutannya, 2, 3. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam,
tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan halo. Siapa di sini yang pernah ngancam suami? Cerai aja Pak, cerai aja. Itu biasanya senjata istri supaya diturutin suami. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, anak-anak muda yang mau menikah, jangan pernah ucapkan itu. Karena apa yang keluar dari mulut itu bisa jadi doa. Perkatakan, Tuhan katakan, perkatakan yang baik, yang mulia, yang suci, yang benar, yang sedap didengar, yang mendatangkan berkat. Jadi kalau ada kesesakan sekalipun, ada pergumulan seberat apapun, ada ketidakcocokan dengan pasangan apapun, jangan pernah ngancam. Begitu juga dengan anak, Bapak Ibu. Saya dulu korban mengancam, diancam sama orang tua. Kon yo nek gak masuk negeri, gak usah sekolah, dodol es. Kamu ya nek gak masuk ITS, gak usah sekolah, pokoknya sekali ITS tetap ITS. Bapak Ibu, kalau mau melayani anak, mau anak benar, jangan penuh ancaman. Kadang kita berpikir sebagai orang tua, kalau kita ngancam anak supaya anak itu nurut. Bapak Ibu belum tentu loh. Karena itu caranya iblis untuk akan mamamu itu lo nggak baik, papamu itu lo nggak baik, kakek nenekmu itu lo nggak baik, benci sama dia, suka ngancam. Itu bisa jadi senjatanya iblis. Kalau ada anak yang nggak nurut, doakan, berkati, ngomong hati ke hati. Dan firman Tuhan katakan di pada 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Selanjutnya tadi yang kita baca. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi kalaupun kita mau ngomong sama anak, sama suami, sama istri, sama orang lain, perkatakan tentang firman Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya setelah seperti Tuhan, itu oke. Apa? Untuk Tuhan. Kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Next. Kalau Bapak Ibu baca di Kolose 3 ayat 23, sebelum ayat ini di situ dikatakan tentang hai istri, hai suami, hai anak, hai bapak-bapak, hai hamba-hamba. Dan setelah ayat ke-23, ayat berikutnya, pasal 4 ayat yang pertama, hai tuan-tuan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kan kita disuruh melayani orang lain. Ini loh orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, hamba-hamba kita, ya, karyawan-karyawan bagi yang punya perusahaan, lalu sebagai tuan kita kalau kita sebagai karyawan, dan dikatakan dalam segala hal, baik itu dia baik maupun baik itu dia bengis, baik itu dia nakal, baik itu dia gak nakal. Apapun yang kamu lakukan, perbuat itu bukan untuk orang itu. Bukan supaya dia untung. Bukan supaya dia berpikiran dia semena-mena kepada kita. Tetapi supaya kita melakukannya untuk Tuhan. Lihat Tuhan. Tuhan sudah baik dan terlalu amat sangat baik. Apakah, terima kasih Ibu, apakah terlalu berat kita melakukannya itu untuk orang lain? Kalau saya saja yang jahat sama Tuhan, Tuhan mau mengasihi saya, Tuhan mau melayani saya, Tuhan mau memberkati saya. Kenapa saya nggak mau melakukan itu untuk orang yang jahat kepada saya? Itu maksudnya firman Tuhan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Jadi kalau kita semua itu melakukannya untuk Tuhan, nggak ada namanya berat hati. Gak ada yang namanya kita hitung-hitungan. Gak ada yang namanya untung dan rugi. Karena kita ini adalah orang yang beruntung. Katakan sebelahmu, kamu orang beruntung karena Tuhan. Anda orang beruntung? Anda orang
Karena Tuhan sudah kasih untung buat kita. Ngapain kalau untuk melayani orang lain kita masih hitung-hitungan? Ngapain kalau untuk melayani pekerjaan Tuhan kita masih hitung-hitungan? Lakukan itu untuk Tuhan. K berikutnya. K itu apa? Karena Tuhan. Saya minum dulu Bapak Ibu ya. Karena Tuhan. Tadi di awal lagu itu dikatakan begini. Tetapi apa yang dahulu. Bapak Ibu belum bisa lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena siapa? Karena Kristus. Karena Tuhan Bapak Ibu. Ayo melayani karena Tuhan. Seburuk apapun orang yang ada, Tuhan sediakan untuk kamu layani, Anda layani. Melayanilah karena Tuhan. Artinya gak ada yang namanya. Kalau dulu saya waktu masih single, saya itu bisa seenaknya saja pakai uang. Gaji saya mau saya belikan apapun keinginan saya sekarang menganggapnya itu semua adalah rugi. Karena Tuhan sudah bawa saya untuk melayani keluarga. Kalau dulu saya menganggap bahwa kongko-kongko sama teman-teman itu adalah waktu yang paling enjoy, paling bahagia. Tapi itu semua saya anggap rugi. Karena saya mau kongko-kongko, me time, family time sama keluarga. Kalau dulu saya lihat ke mall itu lebih enak daripada saya ke gereja. Karena ke mall itu lebih banyak variatif yang dilihat. Di gereja cuma itu aja. Ngantuk, gak enak, lemes, ada banyak alasan. Tetapi setelah saya tahu saya mau melayani karena Tuhan, semuanya itu saya anggap rugi. Kenapa? Karena saya mau mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu lebih mulia. Karena Tuhan itu jauh lebih berharga dari apapun. Jadi kalau kita mau melayani, sekalipun itu sakit, sekalipun itu berat, kalau karena Tuhan, semuanya itu mendatangkan berkat. Karena itu Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang dulu di belakangku. Paulus bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Dia adalah pemimpin besar. Dia adalah pemimpin yang disegani. Sekali perintah pasti semua mentaati. Tapi ketika dia ditangkap Kristus, keadaannya 180 derajat terbalik. Dia dipenjara, dia terombang-ambing, dia dianiaya, dia disesah. Tapi Paulus katakan, aku sudah melupakan yang namanya keduniawianku dulu, ketenaranku, kesenangan duniaku. Karena aku mau berlari kepada panggilan surgawi. Melayani suami, melayani istri, melayani anak, melayani orang tua, melayani cucu, melayani siapapun untuk Tuhan. Karena Tuhan, seperti Tuhan, itu adalah panggilan surgawi. Kalau kita pengen ke surga, tentunya kita akan mendapatkan panggilan surgawi. Kalau Bapak Ibu pengen dapat panggilan ke rumah Pak Jokowi, jangan coba-coba kalau nggak ada panggilan baik itu surat atau WA atau telepon yang resmi. Lalu Bapak Ibu maksa, Pak Jokowi bukain pintu saya dong, bukain, saya pengen ketemu. Jangan coba-coba. Walaupun beliau adalah mantan presiden. Kalau kita pengen ke surga, kita nggak akan bisa yang namanya maksa pintu surga itu dibukakan. Kalau Tuhan nggak panggil kita. Jadi kalau kita bisa melayani, itu adalah panggilan surga. Melayanilah dengan segenap hati karena Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang terakhir? Melayani. Lakukan itu karena kekuatan anugerah dari Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11, terutama di ayat yang ke-B. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jangan melayani dengan kekuatan sendiri, jangan melayani dengan pikiran sendiri, karena melayani itu adalah anugerah dan kekuatan itu juga pasti akan diberikan Tuhan untuk kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Kalau tadi lagu tadi berkata begini, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya. Melayani Tuhan senang. Kadang kita lelah Bapak Ibu ya. Kadang kita capek. Kadang kita ada hal yang lebih menarik daripada kita melayani Tuhan. Ada yang lebih menguntungkan daripada kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan harus bayar harga, harus bayar waktu, harus penuh dengan air mata, harus penuh dengan pikul salib. Kadang kita berdoa untuk orang yang kita gumuli, supaya dia kembali kepada Tuhan, supaya dia bertobat. Kok gak ada perubahan? Kita lelah. Semuanya kita rasakan lelah kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Terima anugerah Allah. Kita semua yang sudah dipanggil untuk melayani, Tuhan akan perlengkapi dia dengan anugerahnya. Jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan pakai kekuatan orang lain. Tapi pakailah kekuatan Allah. Kalau engkau menangis, menangislah karena kekuatan Allah. Dalam air matamu, di situ Tuhan kasih kekuatan. Kalau engkau mau melakukan sesuatu, lakukanlah itu karena untuk Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Kalau orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mampu memahami siapa Allah. Orang-orang yang seperti ini, orang yang mengenal siapa yang mengutus dia, siapa yang panggil dia. Orang yang seperti ini bukan melayani dirinya, tapi melayani Allah. Makanya kalau orang melayani Allah, tapi gak kenal dan gak mau kenal siapa yang menyuruh dia melayani, bertobat. Banyak orang yang berlelah-lelah melayani, tapi dia gak mau punya hubungan pribadi sama Tuhan. Banyak orang yang mau dan getol melayani dengan talentanya. Dia kasihkan penampilan yang terbaik. Tetapi dia mudah putus asa, dia mudah kecewa karena dia melayani untuk memuaskan diri, bukan memuaskan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Injil Matius dikatakan 3L plus B. Hai semua yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Datang kepada siapa Bapak Ibu? Datang pada Yesus. Jangan datang ke Pak Teguh, jangan datang ke siapapun. Datang kepada Tuhan Yesus dulu. Kalau Tuhan gerakkan ketika kita sudah datang pada Yesus, Tuhan gerakkan untuk minta doa kepada hamba Tuhan. Monggo silakan. Tapi utamakan datang kepada Yesus. Dia akan memberi kelegaan, dia akan memberi ketenangan. Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang, sebab bebannya ringan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Adakah hari ini engkau melayani dengan penuh suka? Seperti Tuhan, untuk Tuhan, karena Tuhan, dan dalam anugerah Tuhan. Sebagai kesimpulan, saya mengundang pelayan altar. Melayani adalah keharusan, bukan kesempatan. Melayani harus dengan suka. Apa suka tadi Bapak Ibu? Seperti untuk karena Tuhan, anugerah Tuhan. Bukan sesuka hati kita. Namun mari bertahan melayani setia sampai akhir. Nabiku percaya, upahku dapatkan di surga. Apa upahnya Bapak Ibu? Dalam Yakobus 1 ayat 12. Wahyu 2 ayat 10. Engkau yang bertahan dan tahan uji dalam melayani Tuhan. Engkau yang setia sampai akhir. Nanti ketika kita di surga, Tuhan akan pakaikan kita mahkota kehidupan. Kehidupan kekal. Bapak Ibu gak akan mengalami yang namanya sakit. Bapak Ibu gak akan mengalami yang namanya lelah. Bapak Ibu gak akan mengalami yang namanya kelemahan. Air mata gak ada. Kehidupan kekal itu adalah sukacita kekal kita bersama dengan Tuhan. Mari melayani suamimu. Mungkin ada suami yang belum taat pada Tuhan, tidak taat pada Tuhan. Layani seperti Tuhan.
untuk Tuhan, karena Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Istrimu, anak-anakmu, layani dia. Layani dulu orang-orang yang terdekat dengan engkau. Maka engkau akan bisa melayani di luar rumahmu. Selamatkan keluargamu dengan ambil keputusan secara pribadi. Aku mau melayani. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena semuanya telah ku tinggalkan untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Kita pujikan dari awal. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu, untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah mampu untuk berkata, aku mau melayani. Kalau secara pribadi kita belum menerima Yesus melayani kita terlebih dahulu. Sudahkah Yesus melayani engkau? Sudahkah Yesus
berkorban nyawa bagimu? Sudahkah Yesus menyelamatkan hidupmu? Sudahkah kasih karunia itu diberikan Yesus kepadamu? Percayalah ketika engkau mengatakan semuanya itu sudah, maka Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan anugerah-Nya untuk kita dimampukan melayani Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Kalau Yesus saja bisa mengampuni dosa kita, maka kita akan dengan sukacita, dengan suka melayani, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau Yesus saja mau menghapus pemberontakan kita, maka kita pun dengan suka mau mengampuni orang yang memberontak kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu saat ini mengalami betapa tekanan dan ingin mundur, rasa tidak kuat. Tapi pujian ini mengatakan, melayani itu keharusan. Upah yang besar di surga akan Tuhan berikan. Tapi percayalah, ketika kita masih ada di dunia, ketika kita komitmen untuk melayani, anugerah itu juga sudah Tuhan berikan. Bukan kesenangan dunia, tetapi sukacita dalam Kristus. Saya undang kita bangkit berdiri. Melayani